so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel Livy Let's. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang adaptasi yang menjadi evolusi suatu makhluk hidup. Sebelum kita melanjutkan apa itu evolusi, mari dulu kita memperkenalkan sedikit penjelasan dasar tentang adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungan sebagai bentuk pertahanan diri. Kemampuan beradaptasi berperan penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman kepunahan. Adaptasi disebut juga sebagai penyesuaian diri, baik itu melalui genetik maupun habitat. Adaptasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, perilaku yang memungkinkan penghindaran yang lebih baik terhadap predator, protein yang berfungsi lebih baik pada suhu tubuh, atau fitur anatomi yang memungkinkan organisme mengakses sumber daya baru yang berharga. Semua ini memungkinkan merupakan adaptasi. Banyak hal yang paling mengesankan bagi kita di alam dianggap sebagai adaptasi. Setelah menjelaskan tentang adaptasi, kita lanjutkan tentang evolusi. Apa itu evolusi? Evolusi meliputi asal-usul kehidupan teori, evolusi menurut tokoh, dan juga mekanisme evolusi. Evolusi adalah perubahan perlahan-lahan dan secara bertahap yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, di mana terjadi perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks. Contohnya kuda. Pada jutaan tahun yang lalu, diyakini memiliki tubuh kecil dan memiliki 5 jari. Ini kita dapat melihat berukuran besar. Jumlah jari tersebut tidak langsung berubah dari 5 jari menjadi satu, tetapi terjadi secara bertahap menjadi 4 jari, 3 jari, hingga hanya memiliki 1 jari yang digunakan berjalan. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan konsep evolusi. Para ilmuwan ini menyumbangkan gagasannya dalam masalah evolusi. Yang pertama adalah teori evolusi Darwin Charles. Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam. Darwin juga berpendapat bahwa makhluk hidup berevolusi sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup. Bahkan 2 individu dari spesies yang sama, tidak ada yang benar-benar sama persis variasi ini. Umumnya dapat diwariskan. Kedua, spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Ada makhluk hidup yang menghasilkan banyak keturunan, tetapi hanya sedikit yang dapat bertahan hidup untuk menghasilkan keturunan berikutnya. Yang ketiga, sumber daya alam. Di bumi terbatas, oleh karena itu terjadi kompetisi untuk bertahan hidup di antara keturunan pada setiap generasi. Yang keempat, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Populasi lambat, lawan menjadi beradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya. Hanya individu yang sesuai dengan lingkungannya saja yang akan bertahan dan menghasilkan keturunan. Kesimpulan dari teori seleksi alam yang ditemukan Darwin yaitu seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan. Keberhasilan pada reproduksi organisme terjadi melalui interaksi antar lingkungan dengan variasi oleh individu. Pada suatu populasi seleksi alam yang menghasilkan organisme yang mampu beradaptasi terhadap lingkungannya. Darwin tidak mengetahui prinsip genetika modern pada saat itu. Ini para ilmuwan mengetahui bahwa mutasi dapat terjadi pada makhluk hidup. Mutasi sebagai penyebab variasi dapat bermanfaat bagi lingkungan. Jika terjadi mutasi yang menguntungkan bagi makhluk hidup, maka hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup. Salah satu contoh peristiwa evolusi menurut Darwin adalah dulunya populasi jerapah ada yang berleher panjang dan berleher pendek. Pada waktu itu, daun-daun yang menjadi makan jerapah masih dapat diperoleh dari pohon yang rendah dan pohon tinggi. Namun, semakin lama, daun-daun yang terletak pada pohon rendah semakin sedikit, hingga akhirnya habis, sehingga menyebabkan jerapah berleher pendek mengalami kepunahan, sedangkan jerapah berleher panjang masih memperoleh makanannya dan bertahan hidup hingga sekarang. Teori evolusi yang kedua yaitu teori evolusi Lamarck berpendapat bahwa evolusi makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya.
Kesimpulan dari teori evolusi yang dikemukakan Lamarck yaitu lingkungan mempengaruhi ciri-ciri atau sifat-sifat pada makhluk hidup. Ciri-ciri atau sifat-sifat yang diperoleh dari hasil adaptasi terhadap lingkungan akan diwariskan kepada keturunannya. Adanya prinsip loose and discuss atau digunakan dan tidak digunakan yaitu organ atau bagian tubuh yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang akan berkembang dengan baik sehingga menjadi lebih kuat dan besar. Sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran sehingga menyusut atau mengecil. Salah satu contoh evolusi menurut Lamarck adalah dulunya nenek moyang jerapah memiliki leher pendek dan memakan daun-daun yang ada pada pohon agar dapat mencapai daun-daun yang terletak pada pohon tinggi. Jerapah berleher pendek harus merenggangkan dan memanjangkan lehernya sehingga ukurannya semakin panjang. Akhirnya sifat leher panjang diwariskan kepada keturunannya dan proses ini berlanjut hingga sekarang sehingga semua jerapah memiliki leher panjang. Kemudian, teori evolusi yang terakhir yaitu teori evolusi. Weismann berpendapat bahwa proses evolusi berhubungan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik atau pewarisan sifat. Perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh dari lingkungan tidak akan diwariskan. Membuktikan bahwa teorinya dengan melakukan percobaan, yaitu memotong ekor tikus-tikus yang dipeliharanya, kemudian tikus-tikus berkembang biak dan keturunannya tetap memiliki ekor yang panjang. Percobaan tersebut dilakukan hingga 21 generasi dan seluruh keturunannya tetap memiliki ekor panjang. Weismann menyatakan bahwa sifat leher jerapah dikendalikan oleh gen 4 leher panjang, dikendalikan oleh gen dominan atau homozigot dominan atau heterozigot, sedangkan sifat leher pendek dikendalikan oleh gen resesif atau homozigot resesif. Jerapah yang bergenotip homozigot resesif tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya hingga akhirnya mengalami kepunahan. Lalu bagaimana mekanisme evolusi pada makhluk hidup? Ya, ada 4 mekanisme utama evolusi, yaitu seleksi alam, mutasi, bias, penyimpanan genetik, dan aliran gen. Kita bahas satu-satu ya. Mekanisme evolusi yang pertama yaitu seleksi alam. Evolusi melalui seleksi alam adalah suatu proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan reproduksi menjadi tetap atau makin banyak dijumpai generasi selanjutnya. Ini sering disebut mekanisme yang wajib terpenuhi untuk dapat terjadi, yaitu 1. Ada variasi terwariskan pada organisme dalam populasi tersebut. 2. Organisme menghasilkan lebih banyak anak namun sedikit sekali yang bisa bertahan hidup. 3. Anak-anak atau keturunan ini bervariasi kemampuan bertahan hidup dan bereproduksinya. Mekanisme evolusi yang kedua yaitu mutasi bias di samping menjadi sumber utama. Variasi mutasi dapat juga berfungsi sebagai mekanisme evolusi bila ada berbagai probabilitas pada tingkat molekul agar mutasi dapat terjadi. Ini merupakan proses mutasi yang disebut juga dengan mutasi bias. Bila 2 genotip, misalkan satu dengan nukleotida G dan satunya lagi dengan nukleotida A, tidak pada posisi yang sama dan punya fitness yang sama. Namun mutasi dari G ke A lebih sering dibandingkan mutasi dari A ke G, maka lebih cenderung terbentuk genotip dengan nukleotida. Perkembangan mutasi dia juga sudah dijumpai pada evolusi morfologi. Mekanisme evolusi yang ketiga yaitu penyimpangan genetik. Penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang terjadi karena peran yang bermain dalam menentukan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Dalam istilah matematika, bila tidak ada gaya seleksi atau gaya selektif relatif rendah, frekuensi alel cenderung menyimpang ke atas atau
ke bawah secara acak. Dan mekanisme evolusi yang terakhir yaitu aliran-aliran gen atau gen flow merupakan pertukaran gen antara populasi yang biasanya merupakan spesies yang sama, ada atau tidaknya aliran gen secara fundamental mengubah perjalanan evolusi karena kompleksitas organisme dua populasi manapun yang terpisah sempurna akhirnya akan terbentuk dan kompatibilitas genetik melalui proses netral. Bahkan dua populasi tersebut tetap identik dalam hal adaptasi terhadap lingkungannya. Oke, itu tadi penjelasan mengenai teori evolusi dan mekanisme evolusi. Bagaimana, sudah paham kan? Kalau begitu sampai sini dulu video saya. Kali ini kita akan bertemu di video selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang saya salah ucapkan. Terima kasih.